Malam itu, Aditya terlelap di kamar tidurnya setelah seharian bekerja. Udara jimbaran terasa lembab, membuatnya sesekali membalikkan badan mencari posisi tidur yang nyaman. Rumahnya, yang terletak di perumahan Korinwansa, tampak sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar lambat menemani tidurnya. Namun, di tengah kesunyian itu, suara berderit halus terdengar dari ruang tamu. Matanya terbuka perlahan, mencoba memastikan apakah itu hanya imajinasinya atau memang ada sesuatu yang terjadi. Beberapa detik berlalu, lalu suara lirih lainnya terdengar, kali ini seperti bunyi laci yang dibuka secara paksa. Aditya menajamkan pendengarannya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat saat menyadari bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Dengan napas tertahan, ia perlahan bangkit dari tempat tidur dan mengintip melalui celah pintu. Kegelapan menyelimuti rumahnya, tetapi dari sela-sela tirai, ia bisa melihat ada bayangan bergerak di ruang tamu. Bayangan itu tampak membungkuk, seperti sedang menggeledah sesuatu. Seketika tubuh Aditya menegang, pikirannya berusaha mencari akal. Ia tinggal sendiri di rumah itu, dan tidak seharusnya ada orang lain di dalamnya. Ketakutan mulai menjalar di tubuhnya. Ia tahu bahwa perampokan bukan hal yang asing di kawasan ini, tetapi ia tak pernah membayangkan akan mengalami hal serupa. Apakah ia harus diam dan pura-pura tidak tahu? Atau harus mengambil tindakan? Napasnya semakin memburu, tangannya gemetar saat mencoba meraih ponselnya di meja samping tempat tidur. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, tanpa sengaja sikunya menyenggol vas bunga di dekat meja. Suara pecahan keramik menggema di dalam rumah yang sunyi. Seketika, bayangan di ruang tamu berhenti bergerak. Aditya menahan napasnya, berharap perampok itu tidak menyadari keberadaannya. Namun, harapannya sia-sia. Suara langkah kaki mulai mendekat ke arah kamarnya, awalnya pelan lalu semakin cepat. Aditya tahu ia tak punya waktu lagi. Dengan buru-buru, ia meraih tongkat besi yang biasa ia simpan di sudut kamar sebagai alat pertahanan diri. Keringat dingin membasahi dahinya saat ia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pintu kamar terbuka dengan kasar. Seorang pria bertopeng berdiri di ambang pintu, cahaya bulan dari jendela menerangi pisau besar yang digenggamnya. Tanpa berpikir panjang, Aditya mengayunkan tongkatnya ke arah pria itu, memukul bahunya dengan keras. Perampok itu mengerang kesakitan tetapi tidak mundur. Sebaliknya, ia menyerang balik dengan pisau di tangannya. Aditya berusaha menghindar, tetapi gerakannya terlalu lambat. Pisau itu melesat, menggores lengan kirinya dan membuatnya tersentak mundur. Pertarungan sengit terjadi di dalam kamar yang sempit. Aditya mencoba melawan, tetapi rasa sakit di lengannya melemahkan tenaganya. Perampok itu semakin agresif, menikamkan pisaunya ke arah perut Aditya. Pria itu terhuyung, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Pandangannya mulai kabur saat darah hangat mengalir dari luka di tubuhnya. Napasnya tersengal, kesadarannya perlahan menghilang, sementara perampok itu berdiri di atasnya, mengamati tubuhnya yang tak lagi bergerak. Rumah kembali sunyi setelah pertarungan itu berakhir. Perampok berdiri di tengah kamar, napasnya memburu. Ia menatap tubuh Aditya yang terkapar di lantai, darah mulai menggenang di bawahnya. Dalam sekejap, ia sadar bahwa ia telah melewati batas. Awalnya, niatnya hanya untuk mencuri, tetapi segalanya berubah ketika korban memergokinya. Kini, tidak ada jalan kembali. Dengan tangan gemetar, ia cepat-cepat menggeledah rumah, mengambil barang berharga yang bisa dibawa. Perhiasan, uang tunai, bahkan beberapa barang elektronik kecil ia masukkan ke dalam tasnya. Setelah merasa cukup, perampok melangkah menuju pintu keluar. Namun, sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah korban. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergolak, perasaan bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tahu polisi akan segera memburunya. Maka, dengan terburu-buru, ia melarikan diri ke dalam kegelapan malam, meninggalkan rumah itu dalam keadaan berantakan dan bercak darah di lantainya. Di luar, suasana masih sepi. Tak ada yang menyadari apa yang baru saja terjadi di rumah itu. Para tetangga masih terlelap dalam tidur mereka, tidak tahu bahwa hanya beberapa langkah dari rumah mereka, sebuah tragedi telah terjadi. Hanya suara angin malam yang berbisik, membawa aroma darah yang perlahan meresap ke dalam udara. Darah mengalir semakin deras dari tubuh Aditya yang tergeletak di lantai kamar. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela menyoroti wajahnya yang pucat. Matanya terbuka setengah, tetapi kesadarannya semakin menipis. Ia berusaha bergerak, tangannya gemetar saat mencoba meraih sesuatu,
apa saja yang bisa membantunya bertahan. Namun, tubuhnya terasa berat, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak meminta tolong, tapi hanya desahan lirih yang keluar dari bibirnya. Di luar rumah, perampok berlari tergesa-gesa menyusuri gang sempit. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena takut tertangkap, tetapi juga karena ia baru saja melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, membunuh seseorang. Ia menoleh ke belakang beberapa kali, memastikan tidak ada yang melihatnya. Nafasnya terengah-engah saat ia akhirnya mencapai sebuah motor yang terparkir di sudut jalan. Dengan cepat, ia mengenakan helm dan menyalakan mesin, lalu melesat pergi ke dalam kegelapan malam. Sementara itu, di dalam rumah yang kini sunyi, kehidupan perlahan meninggalkan tubuh Aditya. Detik demi detik berlalu, napasnya semakin melemah. Dalam benaknya, ingatan-ingatan masa lalu melintas, wajah ibunya, suara tawa sahabatnya, kenangan masa kecilnya. Sebelum semuanya menjadi gelap, setetes air mata mengalir di sudut matanya. Dan dalam keheningan malam itu, seorang pria yang baik hati dan penuh impian akhirnya pergi untuk selamanya. Pagi menjelang, matahari mulai menyinari perumahan Kori Nuansa. Burung-burung berkicau riang, seolah tidak mengetahui tragedi yang baru saja terjadi di salah satu rumah di kompleks tersebut. Tetangga sekitar mulai menjalani rutinitas pagi mereka, ada yang menyapu halaman, ada yang menyiapkan sarapan untuk keluarga. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Rumah Aditya masih tampak gelap, pintunya sedikit terbuka, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas di dalamnya. Seorang tetangga bernama Ibu Ratna merasa ada yang tidak beres. Biasanya, Aditya selalu bangun pagi dan menyiram tanaman di depan rumahnya. Dengan rasa penasaran bercampur khawatir, Ibu Ratna berjalan mendekati rumah itu. Ia memanggil nama Aditya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Jantungnya mulai berdebar ketika ia memberanikan diri untuk mendorong pintu. Begitu masuk, ia langsung dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan, laci-laci berantakan, barang-barang berserakan di lantai, dan lebih buruknya lagi, ada bercak darah di lantai menuju kamar. Tangan Ibu Ratna gemetar saat ia berjalan perlahan menuju sumber darah itu. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu kamar yang sedikit terbuka. Seketika, teriakan histeris keluar dari mulutnya. Tubuh Aditya tergeletak di lantai, tak bergerak, dengan darah yang telah mengering di sekitarnya. Ibu Ratna mundur dengan napas tersengal, tangannya menutup mulutnya yang gemetar. Suaranya yang keras membangunkan beberapa tetangga lainnya, yang segera berlari ke arah rumah itu. Dalam hitungan menit, suasana menjadi kacau. Beberapa orang menangis ketakutan, sementara yang lain segera menghubungi polisi. Hanya dalam waktu singkat, suara sirene polisi memecah keheningan pagi di perumahan Kori Nuansa. 2. Mobil patroli berhenti tepat di depan rumah Aditya, dan beberapa petugas berseragam turun dengan sigap. Salah satu dari mereka, Inspektur Wira, langsung memimpin timnya masuk ke dalam rumah. Begitu melihat kondisi di dalamnya, wajahnya mengeras. Ini jelas bukan kasus biasa, gumamnya. Ia telah menangani banyak kasus kriminal, tetapi tetap saja, melihat korban tergeletak tak bernyawa seperti ini selalu menghadirkan rasa getir di hatinya. Tim forensik segera tiba dan mulai mengumpulkan bukti. Mereka mengambil foto dari berbagai sudut, mengamati bercak darah, dan mengumpulkan sidik jari dari berbagai permukaan. Salah satu petugas menemukan sesuatu yang menarik, sebuah pisau dengan noda darah masih tergeletak di sudut kamar. Mungkin ini senjata pembunuhnya, ujar salah satu teknisi forensik. Mereka juga menemukan sidik jari di beberapa barang yang telah diacak-acak, termasuk di gagang pintu dan lemari tempat perhiasan disimpan. Sementara itu, Inspektur Wira mulai mengumpulkan keterangan dari para tetangga. Ibu Ratna, yang masih syok, menceritakan bagaimana ia menemukan korban. Beberapa tetangga lain mengatakan bahwa mereka tidak mendengar suara apapun malam sebelumnya. Namun, ada satu saksi yang mengaku melihat seseorang berjalan keluar dari rumah Aditya sekitar pukul 3 dini hari. Dia pakai helm dan membawa tas besar. Saya pikir itu teman Pak Aditya, jadi saya tidak curiga, kata pria itu. Mendengar informasi tersebut, Inspektur Wira menyadari bahwa mereka menghadapi kasus pembunuhan yang rumit, tetapi setidaknya mereka sudah memiliki sedikit petunjuk untuk memulai penyelidikan. Setelah mengamankan tempat kejadian perkara, Inspektur Wira segera menghubungi pusat komando untuk meminta dukungan tambahan. Suasana di sekitar rumah Aditya mulai dipenuhi polisi, petugas forensik, dan para tetangga yang penasaran.
Beberapa wartawan lokal yang mendapat kabar tentang peristiwa ini juga mulai berdatangan, mencoba menggali informasi. Namun, polisi segera memasang garis batas untuk mencegah kerumunan semakin mendekat. Di dalam rumah, tim forensik menemukan fakta mengejutkan. Beberapa barang berharga memang hilang, tetapi laptop dan dompet korban masih ada di tempatnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika ini murni perampokan, mengapa pelaku tidak mengambil barang-barang tersebut? Kemungkinan lain mulai muncul dalam benak Inspektur Wira, apakah pelaku mengenal korban? Apakah ada motif selain pencurian? Dengan cepat, ia meminta timnya untuk mengecek rekaman CCTV dari rumah-rumah di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, keluarga Aditya yang tinggal di luar kota diberi kabar. Sang adik, Anissa, langsung menangis histeris saat menerima telepon dari polisi. Ia tidak percaya bahwa kakaknya yang dikenal baik dan penyayang harus meregang nyawa dengan cara mengenaskan seperti ini. Bersama keluarganya, Anissa segera bersiap untuk terbang ke Bali, membawa perasaan duka yang mendalam dan harapan agar pelaku segera ditemukan. Di kantor polisi, tim identifikasi mulai bekerja memeriksa sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian. Setelah melalui proses pencocokan, mereka mendapatkan hasil yang cukup menarik. Ada beberapa sidik jari asing yang tidak cocok dengan korban maupun penghuni rumah sebelumnya. Salah satunya tampak memiliki kecocokan dengan data kriminal yang tersimpan di sistem kepolisian. Ini sidik jari milik seseorang bernama Rio Santoso, ujar salah satu petugas kepada Inspektur Wira. Ia pernah terlibat dalam beberapa kasus pencurian dan baru keluar dari penjara 6 bulan lalu. Mendengar ini, Inspektur Wira merasa mereka akhirnya menemukan titik terang. Jika Rio benar pelakunya, maka mereka harus segera menemukannya sebelum ia melarikan diri lebih jauh. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat memakai helm, membuat wajahnya sulit dikenali. Apakah Rio benar-benar orang yang ada dalam rekaman, atau ada orang lain yang terlibat? Inspektur Wira memutuskan untuk mendatangi alamat terakhir yang terdaftar atas nama Rio, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Tim kepolisian segera menuju ke sebuah rumah kontrakan di daerah Denpasar, tempat Rio terakhir kali terdaftar tinggal. Begitu tiba, mereka menemukan bahwa rumah itu tampak kosong, seolah sudah lama tidak ditempati. Pemilik kontrakan mengatakan bahwa Rio jarang terlihat dalam beberapa minggu terakhir. Namun, ia menyebut bahwa Rio masih sering datang ke sebuah warung kopi di daerah Kuta untuk bertemu teman-temannya. Tanpa membuang waktu, Inspektur Wira dan timnya segera menuju warung kopi tersebut. Begitu tiba, mereka mengamati lingkungan sekitar dengan seksama. Warung itu cukup ramai, dengan beberapa pemuda duduk santai menikmati kopi dan berbincang. Namun, tidak ada tanda-tanda Rio. Seorang petugas yang menyamar sebagai pelanggan mulai bertanya kepada pemilik warung tentang Rio. Pemilik warung mengangguk dan berkata, Rio memang sering ke sini, biasanya malam hari. Tapi, sejak kemarin, saya tidak melihatnya. Jawaban itu membuat Wira semakin yakin bahwa Rio mengetahui sesuatu. Mereka memutuskan untuk mengintai warung itu di malam hari, berharap Rio akan muncul. Sementara itu, tim lainnya mulai mencari jejak digitalnya, mengakses ponselnya, melihat aktivitas media sosial, dan memeriksa transaksi keuangannya. Dari data yang diperoleh, terungkap bahwa Rio sempat menarik sejumlah uang dari ATM pada malam kejadian. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa ia terlibat dalam kasus ini. Di Bandara Ngurah Rai, Anissa turun dari pesawat dengan wajah kusut dan mata sembab. Ia tidak bisa membayangkan harus datang ke Bali dalam keadaan seperti ini, bukan untuk liburan, melainkan untuk melihat jenazah kakaknya. Bersama beberapa anggota keluarga, ia langsung menuju rumah sakit tempat jenazah Aditya berada. Sesampainya di sana, ia hampir jatuh pingsan saat melihat tubuh kakaknya yang sudah terbujur kaku. Kenapa ini harus terjadi, Kak? Tangisnya pecah saat memegang tangan dingin Aditya. Ibunya yang berdiri di sampingnya juga tidak mampu menahan air mata. Sang ibu hanya bisa berdoa agar anaknya diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Sementara itu, pihak kepolisian berjanji akan mengusut kasus ini hingga tuntas. Mereka meminta keluarga untuk tetap tenang dan bersabar menunggu proses hukum berjalan. Setelah prosesi pemulasaraan jenazah, Anissa dan keluarganya membawa jasad Aditya ke kampung halaman mereka di Yogyakarta untuk dimakamkan. Kepergian Aditya menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan sahabatnya. Namun, di balik itu semua,
Ada satu hal yang kini menjadi prioritas utama, menangkap pelaku dan memberikan keadilan bagi Aditya. Inspektur Wira berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan berhenti sebelum kasus ini terselesaikan. Inspektur Wira dan timnya mulai mengawasi warung kopi yang disebut sebagai tempat Rio sering berkunjung. Dengan mengenakan pakaian biasa, mereka berpura-pura menjadi pelanggan, duduk di sudut ruangan sambil mengamati setiap orang yang datang dan pergi. Malam itu, suasana cukup ramai. Para pelanggan berbincang santai, tak ada yang tampak mencurigakan. Namun, sekitar pukul 11 malam, seorang pria bertubuh kurus dengan jaket hitam masuk ke dalam warung. Ia tampak gelisah, sesekali menoleh ke belakang seolah memastikan tidak ada yang mengikutinya. Dari foto yang mereka miliki, Inspektur Wira langsung mengenali pria itu, Rio Santoso. Ia berjalan ke meja paling ujung dan duduk sendiri, terlihat sibuk dengan ponselnya. Wira memberi isyarat kepada timnya untuk tetap tenang dan menunggu saat yang tepat. Setelah beberapa menit, seorang pria lain datang dan duduk di depan Rio. Mereka tampak berbicara serius, dan sesekali Rio terlihat menunjukkan sesuatu di ponselnya. Wira merasa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan cepat, ia dan timnya bangkit dari tempat duduk mereka dan bergerak mendekat. Rio Santoso, suara Wira menggema di warung kopi. Rio tersentak, matanya melebar saat melihat polisi di sekelilingnya. Ia mencoba berdiri untuk melarikan diri, tetapi salah satu petugas segera menahannya dan memborgol tangannya ke belakang. Rio dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di dalam ruang pemeriksaan, ia tampak gelisah, berkali-kali menyeka keringat di dahinya. Inspektur Wira menatapnya dengan tajam. "Kau ada di lokasi kejadian. Sidik jarimu ada di rumah korban. Kami tahu kau terlibat," katanya dengan suara tegas. Rio menggeleng cepat, napasnya tersengal. Saya tidak membunuhnya. Saya memang masuk ke rumah itu, tapi saya tidak membunuhnya." Wira mengangkat alisnya. "Jelaskan." Rio menarik napas dalam, lalu mulai bercerita. Ia mengaku bahwa ia memang masuk ke rumah Aditya dengan niat mencuri. Namun, saat sedang menggeledah lemari, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Saat ia berbalik, seseorang sudah lebih dulu menyerang Aditya. Ia tidak mengenal pria itu, hanya melihatnya mengenakan pakaian hitam dan membawa pisau. "Saya panik. Saya pikir kalau saya tetap di sana, saya juga bisa dibunuh. Jadi saya kabur," kata Rio dengan suara bergetar. Wira menatapnya dengan tajam. Jika Rio tidak membunuh Aditya, maka itu berarti ada orang lain yang terlibat. "Siapa orang itu? Kau mengenalnya?" tanya Wira. Rio menggeleng. "Saya hanya tahu dia dipanggil Bayu. Dia yang memberi saya informasi tentang rumah itu. Dia bilang rumah itu mudah dimasuki, dan pemiliknya tinggal sendirian." Wira mencatat nama itu dalam pikirannya. Sekarang, mereka harus menemukan Bayu. Berdasarkan keterangan Rio, polisi mulai melacak identitas Bayu. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan seseorang dengan nama Bayu Saputra yang memiliki catatan kriminal serupa dengan Rio. Bayu dikenal sebagai residivis yang beberapa kali keluar masuk penjara karena kasus pencurian dan penyerangan. Terakhir kali, ia tinggal di sebuah kos-kosan kecil di daerah Denpasar. Tanpa menunggu lebih lama, Inspektur Wira bersama timnya langsung menuju lokasi tersebut. Saat mereka tiba, suasana di sekitar kos-kosan tampak sepi. Wira mengetuk pintu kamar yang sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan. Tidak ada jawaban. Ia memberi isyarat kepada timnya, lalu perlahan membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Begitu masuk, mereka menemukan ruangan yang berantakan, dengan pakaian dan barang-barang berserakan di mana-mana. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Bayu. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian mereka, sebuah pisau dengan noda kecoklatan tergeletak di atas meja. Polisi segera mengambilnya untuk diperiksa. Selain itu, mereka juga menemukan beberapa lembar uang tunai dan sebuah tas yang berisi barang-barang berharga, termasuk jam tangan yang diduga milik Aditya. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa Bayu adalah dalang utama di balik pembunuhan tersebut. Sekarang, mereka hanya perlu menangkapnya sebelum ia berhasil melarikan diri lebih jauh. Polisi segera mengeluarkan perintah pencarian terhadap Bayu Saputra. Berdasarkan informasi dari pemilik kos, Bayu terlihat meninggalkan tempat itu 2 hari lalu dengan tergesa-gesa. Salah satu tetangga kos mengaku melihatnya pergi menggunakan sepeda motor dengan tas besar di punggungnya. Dia terlihat gelisah, seperti sedang melarikan diri, ujar saksi.
Tim kepolisian mulai menyisir beberapa tempat yang mungkin menjadi persembunyian Bayu. Mereka mendatangi bar dan warung-warung kecil yang biasa dikunjungi oleh para kriminal kelas teri. Hingga, akhirnya, seorang informan memberikan petunjuk baru. Saya dengar dia sering nongkrong di sebuah gudang kosong dekat pelabuhan. Mungkin kalian bisa mencarinya di sana, ujar informan itu kepada Inspektur Wira. Tanpa membuang waktu, tim polisi bergerak menuju lokasi tersebut. Malam sudah larut ketika mereka tiba di dekat gudang yang dimaksud. Tempat itu gelap dan tampak terbengkalai. Wira memberi isyarat kepada timnya untuk menyebar dan mengepung bangunan. Suara langkah kaki mereka hampir tak terdengar saat mereka mendekat. Begitu mereka bersiap masuk, terdengar suara sepeda motor dinyalakan dari dalam. "Jangan biarkan dia kabur," teriak Wira. Bayu sadar bahwa polisi telah menemukannya. Dengan panik, ia berusaha melarikan diri dengan sepeda motornya. Namun, salah satu petugas segera menutup jalan keluar dengan mobil patroli. Bayu tidak punya pilihan lain. Ia melompat turun dari motor dan berlari ke dalam gudang, berharap bisa menemukan jalan keluar di sisi lain. Inspektur Wira dan timnya segera mengejarnya. Suasana di dalam gudang begitu mencekam, dengan cahaya remang-remang dari lampu jalan yang masuk melalui celah-celah dinding. Bayu bersembunyi di balik tumpukan peti kayu, berusaha menahan napas agar tidak terdengar. Namun, Wira tahu ia ada di dalam. "Bayu, kau tak punya tempat untuk lari lagi. Menyerahlah," serunya. Tiba-tiba, Bayu melompat keluar dari persembunyiannya dan menyerang salah satu petugas dengan pisau. Beruntung, petugas itu sempat menghindar, tetapi lengannya tetap terkena goresan. Melihat situasi semakin berbahaya, Wira langsung menarik pistolnya. "Letakkan pisaunya, kau sudah terpojok," teriaknya. Namun, Bayu malah berusaha menyerang lagi. Dalam sekejap, terdengar suara tembakan. Bayu terjatuh ke lantai, mencengkeram kakinya yang tertembak. Dengan cepat, petugas lain memborgolnya. "Permainanmu sudah berakhir," ujar Wira dingin. Setelah penangkapan Bayu, polisi segera membawanya ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut. Ia akhirnya mengakui semua perbuatannya. Bayu mengaku bahwa awalnya ia hanya ingin mencuri bersama Rio. Namun, saat aksinya ketahuan oleh Aditya, ia panik dan tanpa berpikir panjang langsung menyerang korban dengan pisau. "Saya tidak bermaksud membunuhnya, saya hanya ingin dia diam," ujarnya dengan suara gemetar. Keterangan Bayu semakin memperjelas kasus ini. Rio, meskipun terlibat dalam perampokan, tidak ikut serta dalam pembunuhan. Namun, karena ia juga merupakan bagian dari kejahatan itu, ia tetap akan dihukum. Dengan semua bukti yang dikumpulkan, polisi akhirnya mengajukan tuntutan terhadap Bayu atas pembunuhan berencana dan perampokan, sementara Rio dituntut atas keterlibatannya dalam pencurian. Berita tentang tertangkapnya pelaku segera tersebar luas. Keluarga Aditya yang masih berduka akhirnya merasa lega, meskipun kehilangan itu tetap tidak tergantikan. Anissa, adik Aditya, datang ke kantor polisi untuk mengucapkan terima kasih kepada Inspektur Wira. "Setidaknya sekarang kami tahu bahwa pelakunya tidak akan bebas begitu saja," katanya dengan mata berkaca-kaca. Wira hanya mengangguk, merasa bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa dunia kejahatan tidak akan pernah berhenti, dan masih banyak tugas yang menantinya. Beberapa bulan setelah penangkapan Bayu dan Rio, kasus ini akhirnya dibawa ke meja hijau. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh keluarga korban, tim penyidik, serta para saksi. Ruangan sidang penuh sesak dengan wartawan yang ingin meliput kasus ini. Perhatian publik cukup besar karena kasus perampokan yang berakhir tragis ini sempat menggemparkan Bali. Jaksa penuntut umum membuka sidang dengan memaparkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh kepolisian. Rekaman CCTV, sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian, serta pengakuan Rio menjadi dasar tuntutan terhadap Bayu. Jaksa menuntut Bayu dengan pasal pembunuhan berencana karena ia telah membawa senjata tajam dan melakukan pembunuhan saat aksinya dipergoki. Sementara Rio dituntut dengan pasal pencurian dengan pemberatan karena keterlibatannya dalam perampokan tersebut. Di sisi lain, pengacara Bayu berusaha membela kliennya dengan alasan bahwa pembunuhan itu terjadi secara spontan, bukan direncanakan. Namun, jaksa dengan tegas membantahnya dengan bukti bahwa Bayu telah membawa pisau sebelum masuk ke rumah korban. Setelah mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, hakim memutuskan untuk menunda putusan hingga persidangan berikutnya.
Anissa yang hadir di persidangan hanya bisa berdoa agar keadilan benar-benar ditegakkan bagi kakaknya. Setelah beberapa kali persidangan, akhirnya hari yang dinanti tiba. Ruang sidang kembali dipenuhi oleh keluarga korban dan awak media. Hakim memasuki ruang sidang dan suasana menjadi hening. Dengan suara tegas, hakim mulai membacakan putusan. Bayu dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang dilakukan saat melakukan perampokan. Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dengan kemungkinan diperberat jika ada bukti lain yang memberatkan. Rio, yang berperan sebagai pencuri tetapi tidak terlibat langsung dalam pembunuhan, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Mendengar putusan ini, Anissa tidak bisa menahan air matanya. Rasa kehilangannya masih begitu besar, tetapi setidaknya keadilan telah ditegakkan. Di sisi lain, Bayu hanya tertunduk tanpa ekspresi, sementara Rio terlihat menyesal atas keterlibatannya. Dengan putusan ini, kasus perampokan dan pembunuhan Aditya resmi ditutup. Inspektur Wira yang turut hadir dalam sidang merasa lega bahwa pekerjaannya telah membuahkan hasil. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kasus-kasus seperti ini akan terus terjadi, dan tugasnya sebagai penegak hukum belum selesai. Setelah persidangan selesai, keluarga Aditya kembali ke Yogyakarta dengan membawa kenangan pahit yang sulit dilupakan. Anissa berusaha melanjutkan hidupnya, tetapi kehilangan kakaknya tetap meninggalkan luka mendalam. Ia sering mengunjungi makam Aditya, berbicara seolah kakaknya masih bisa mendengar. "Aku harap kau tenang di sana, Kak. Aku akan tetap kuat," bisiknya sambil menaburkan bunga di pusara sang kakak. Sementara itu, Inspektur Wira kembali ke kantor polisi, siap menghadapi kasus baru yang datang setiap harinya. Namun, kasus ini meninggalkan pelajaran berharga baginya, bahwa kejahatan tidak selalu dilakukan oleh orang asing, tetapi bisa juga melibatkan orang-orang yang memiliki hubungan atau informasi dalam kehidupan korban. Ia semakin yakin bahwa pekerjaannya sebagai polisi bukan hanya tentang menangkap penjahat, tetapi juga melindungi masyarakat dari ancaman yang tidak terlihat. Di tempat lain, Bayu menjalani hari-harinya di penjara dengan penyesalan yang mungkin datang terlambat. Rio pun harus menebus kesalahannya di balik jeruji besi. Hidup mereka telah berubah selamanya, tetapi sayangnya, perubahan itu datang setelah mereka mengorbankan nyawa orang lain. Waktu berlalu, dan kehidupan terus berjalan. Anissa yang sempat tenggelam dalam kesedihan mulai menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Ia mendirikan sebuah yayasan sosial yang bergerak dalam bidang keamanan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kriminalitas dan pentingnya sistem keamanan rumah yang baik. Ia ingin kematian kakaknya tidak sia-sia dan bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Inspektur Wira tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Kasus Aditya menjadi salah satu kasus yang paling membekas dalam kariernya. Ia sadar bahwa meskipun kejahatan tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, ia akan terus berjuang agar keadilan tetap ditegakkan. Di balik setiap kasus yang ia tangani, selalu ada keluarga yang berduka, dan itu menjadi pengingat baginya untuk tidak pernah menyerah dalam menegakkan hukum. Meskipun tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam, ada secercah harapan di masa depan. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi dari setiap kehilangan, selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Anissa, Wira, dan semua yang terlibat dalam kasus ini akhirnya melanjutkan hidup mereka masing-masing, membawa kenangan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Peristiwa tragis di rumah perumahan Korinwansa Jimbaran menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Aditya, seorang pria yang hanya ingin hidup tenang, harus kehilangan nyawanya akibat keserakahan dan kecerobohan orang lain. Namun, di balik tragedi ini, ada keadilan yang akhirnya ditegakkan dan ada pelajaran yang bisa dipetik oleh semua pihak. Anissa, meskipun kehilangan kakaknya, memilih untuk bangkit dan menjadikan pengalaman pahit ini sebagai motivasi untuk membantu orang lain. Inspektur Wira dan timnya menunjukkan bahwa dengan ketekunan, keadilan bisa diwujudkan. Dan bagi Rio serta Bayu, mereka harus menjalani hukuman atas perbuatan mereka, menyadari bahwa kesalahan yang mereka buat telah mengubah hidup mereka selamanya. Kisah ini menjadi cerminan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kejahatan, sekecil apapun, bisa membawa dampak besar bagi banyak orang. Namun, selama masih ada orang-orang yang peduli dan berjuang demi kebenaran, selalu ada harapan untuk dunia yang lebih baik. Kejahatan mungkin tampak sebagai jalan pintas menuju keuntungan, tetapi selalu ada konsekuensi berat yang mengikuti. Tidak ada tindakan buruk yang benar-benar bisa lolos dari hukum dan keadilan.
Kasus ini mengingatkan kita pentingnya menjaga keamanan diri dan lingkungan. Sistem keamanan yang baik, kewaspadaan terhadap orang asing, dan kerjasama dengan masyarakat bisa membantu mencegah kejahatan. Meskipun terkadang kejahatan tampak tak terpecahkan, dengan usaha dan ketekunan, keadilan akan menemukan jalannya. Seperti yang dilakukan oleh Inspektur Wira dan timnya dalam mengungkap kasus ini. Seperti Anissa, kehilangan seseorang yang kita cintai memang berat. Namun, hidup harus terus berjalan. Mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain adalah cara terbaik untuk menghormati mereka yang telah pergi. Rio dan Bayu adalah contoh nyata bahwa satu kesalahan bisa mengubah hidup selamanya. Sebelum melakukan sesuatu, pikirkan dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk jiwa mereka yang telah berpulang, semoga mereka mendapat tempat terbaik di sisi-Mu. Berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan agar mampu menghadapi cobaan ini dengan ketabahan dan keikhlasan. Lindungilah kami dari segala bentuk kejahatan, jadikan kami pribadi yang selalu berjalan di jalan yang benar, menjauhi keburukan, dan berbuat baik kepada sesama. Semoga keadilan selalu ditegakkan dan dunia menjadi tempat yang lebih aman bagi semua. Amin.